Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aji Jarinarni, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150317, akan membawakan materi tentang wisata dan kuliner syariah. Untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Marilah kita masuk ke pembahasan kita tentang wisata dan kuliner syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Secara umum, ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Pendapat saya mengenai pengembangan wisata dan kuliner syariah di Indonesia. Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, dan sebagainya. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apabila perekonomian suatu negara atau ekonomi nasional menerapkan dasar Al-Quran dan hadis sebagai dasar penerapannya, tentunya suatu perekonomian nasional akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai aturan. Perekonomian syariah pada saat ini di Indonesia. Menurut pendapat saya saat ini, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dalam kehidupannya akan mengutamakan kehalalan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam cara mencari rezeki, mengkonsumsi segala sesuatu, bahkan membelanjakan uang, akan memikirkan bagaimana agama mengaturnya, agar tercipta ketenangan hidup bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat kelak. Pendapat saya mengenai wisata dan kuliner syariah saat ini di Indonesia. Saat ini banyak kita temui di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya pada tempat penyimpanan uang saja seperti Bank Syariah Indonesia, contohnya seperti Bank Muamalat. Saat ini terdapat tempat-tempat berwisata ataupun tempat-tempat kuliner yang bernuansa Islam yang mengutamakan kehalalan, di mana tempat-tempat tersebut tersedia bukan hanya menu yang halal, yaitu bebas dari yang diharamkan oleh agama, melainkan tempat-tempat ibadah dan perlengkapan ibadah seperti mukena dan lain-lain sudah tersedia. Mari kita simak beberapa video mengenai tema pembicaraan kita tentang wisata dan kuliner syariah. Keindahan alam Indonesia memang tidak bisa dipungkiri. Keunikannya, keramahannya, selalu menarik minat dunia untuk berkunjung ke tanah air kita, termasuk Lombok yang berada di Nusa Tenggara Barat. Siapa yang tidak kenal Lombok? Wisatawan lokal maupun asing selalu menjadikan Lombok sebagai destinasi wisata ketika ingin berlibur dan melepas penat. Selain keindahan alamnya, Lombok kini juga dikenal sebagai destinasi pariwisata halal atau halal tourism destination. I think Lombok has a huge potential. It has beaches, it has a lot of authentic experiences, and I think most importantly, it's a very Muslim-friendly destination. Peningkatan wisatawan Muslim di Lombok yang terjadi setiap tahun, semula 1 juta orang pada 2016, lalu menjadi 1,5 juta orang pada 2017,
tentunya menciptakan peluang bagi Indonesia untuk terus membangun Lombok agar semakin diminati. Peluang ini pun didiskusikan pada konferensi internasional bertema Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism, Challenges, Opportunities and Prospects sebagai rangkaian kegiatan IMF World Bank Group Annual Meetings 2018. Industri pariwisata Lombok sangat melihat bahwa ketika di branding menjadi halal destination, dia menjadi meningkat. Jadi masing-masing daerah bisa menetapkan mereka ingin kemana. Walaupun memang tetap ada misalkan untuk umum, tapi nge-branding atau targeting satu market tertentu ini juga bagus. Muslim tourists, they have their own specific needs. If they are not fulfilled, they don't feel comfortable. Food, even toilets in the hotels, they are very, very important. So if we take into account these needs of the Muslim tourists, I believe Lombok can become a center of excellence for halal tourism. Meski bencana sempat terjadi beberapa waktu lalu, namun masyarakat serta pemerintah terus bahu-membahu memperbaiki Lombok agar pulih kembali. Bank Indonesia pun turut mendukung pemulihan Lombok agar kehidupan masyarakat dapat seperti semula dan terutama juga untuk menarik kembali minat para wisatawan lokal maupun asing. Kita komit, Bank Indonesia komit untuk bagaimana kita bisa mendrive pariwisata di Indonesia. Karena kita sadar bahwa pariwisata itu merupakan salah satu sektor dari salah satu sektor ekonomi yang bisa lebih cepat mendorong pemasukan devisa kita. Mari kita dukung terus pemulihan Lombok dan terutama pariwisata halal yang nantinya akan mendorong ekonomi nasional karena Lombok bisa. Sejak pandemi merebak pertengahan Maret 2020 lalu, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali sepanjang 2020 turun drastis, hanya mencapai lebih dari 1 juta orang. Sementara wisatawan domestik per tahun lalu tercatat sekitar 3.000-an orang masuk ke Bali tiap harinya. Jumlah itu pun jadi secercah harapan, paling tidak di tengah sektor pariwisata yang tengah terpuruk tajam. Semangat untuk bangkit jadi kunci, sebagaimana yang Allah kerap ingatkan, jangan lelah berusaha. Bahkan kini, di tengah kondisi yang terbatas itu, justru bermunculan hotel yang ramah bagi wisatawan muslim seperti saya. Mengusung konsep modern muslim-friendly hotel, saya dibuat penasaran nih, sama apa sih yang membedakannya dengan hotel pada umumnya. Selamat sore. Sore, Pak. Gimana makanannya? Oh, udah lengkap banget nih. Oh, alhamdulillah gitu. Nah, Pak, tapi saya mau tanya-tanya dulu, boleh ya? Oh, boleh Bu. Silakan duduk. Nah, Pak, kenapa nih mengusung konsep halal? Karena kita tahu di Bali ini kan wisatawannya plural ya, Pak. Nah, kenapa tuh, Pak? Bagi kami halal itu adalah sebuah opportunity atau kesempatan, dan halal itu sangat universal, dan halal itu masuk bagi semua orang. Gitu. Untuk pengunjung sendiri mungkin ada filter-filter yang dilakukan, Pak? Apa dilihat identitasnya atau bagaimana, Pak? Sejak dari awal di website kita atau kita kerjasama dengan para travel agent itu kita sampaikan bahwa konsep kami adalah the first modern Muslim friendly hotel ramah wisatawan Muslim. Gitu. Dan restoran bersertifikasi halal, di kamar ada perlengkapan ibadah yang lengkap, dan tidak ada alkohol di tempat kita. Gitu. Soal makanannya juga jadi perhatian, ada standar kehalalan khusus, tentu saja dari hulu hingga hilirnya. Bahan-bahan selalu di-stok dalam jumlah yang diperlukan, agar tidak berlebihan dan berujung dibuang. Mubazir, kata Pak Budiman. Di sini tersedia pula perlengkapan sholat full dengan Al-Quran dengan 3 bahasa sebagai fasilitas penunjang para turis muslim dari penjuru dunia. Masya Allah.
Dan yang gak kalah penting adalah ruangan musolahnya, nyaman bagi kita bersujud kepadanya. Disediakan pula peralatan sholat lengkap dari mulai sajadah, sarung, dan juga mukena. Tidak ada alasan lagi untuk lupa sholat, apalagi alasan ketinggalan. Sering kita diingatkan, hidup di dunia itu singkat. Sering kita diingatkan, hidup di dunia itu sederhana. Bersyukur dan istiqomah jadi kunci. Sambil perbanyaklah pengalaman dan amal agar bahagia kelak di akhirat nanti. Inilah salah satu contoh nyata dari saya tentang